kita lagi di Ajinomoto ya guys ya. Kita mau kunjungan industri di sini di PT Ajinomoto Indonesia Karawang Factory. Kita di PT ini kita berada di Karawang Industrial Internasional. Ada pemandangan bebok. Kita lagi di Hello guys, kita lagi ada di Ajinomoto. Sekarang kita ada di pabrik Ajinomoto Karawang KIC, Karawang, Jawa Barat. Tempat luasnya tuh di pabrik ini cuma 17 hektar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana. Saya dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Manajemen Angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kunjungan dari kelompok 1 tentang pengembangan karir dan talent manajemen di PT Ajinomoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Joyanti, anggota dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasul Dirmansa dari Universitas Buana Perjuangan Manajemen Angkatan 2023, ingin membahas tentang pengembangan karir dan talent manajemen di PT Ajinomoto. Alasan kami mengambil materi pengembangan karir dan talent manajemen itu karena emang penting banget, karena bisa bantu karyawan berkembang, terus juga jadi semangat kerja. Karyawan juga akan merasa loyal dan ngerasa punya masa depan, karena perusahaan juga jadi bisa nyiapin calon pemimpin dari internal, nggak perlu repot-repot cari orang dari luar terus. Terus juga perusahaan akan lebih hemat, terus juga bikin kerjaan jadi lebih enak, nyaman, dan suasana tim makin kompak. Oke teman-teman, pertama-tama kita harus tahu dulu sejarah dan penemu. Siapa sih penemu rasa umami dan pendiri PT Ajinomoto? Oke, langsung saja ke pembahasannya. Dan di sini ada latar belakang PT Ajinomoto. PT Ajinomoto sebuah perusahaan multinasional asal Jepang yang dikenal sebagai pelopor dalam produksi monosodium glutamat atau MSG. Ajinomoto didirikan di Jepang pada tahun 1909 dan terkenal dengan penemuan monosodium glutamat atau MSG oleh Dr. Kikunae Ikeda yang terinspirasi dari masakan sup tahu istrinya. Di Indonesia, PT Ajinomoto Indonesia berdiri pada tahun 1969 dan mulai memproduksi Ajinomoto di pabrik Mojokerto, Jawa Timur. Didirikan di Karawang pada tahun 2012, Ajinomoto hadir dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui produk makanan yang lezat dan bergizi. Dengan kantor pusat yang berlokasi di Sunter, Jakarta Utara, Ajinomoto Indonesia telah berkembang menjadi salah satu perusahaan makanan dan bumbu terkemuka di tanah air. Dan Ajinomoto tersebar di 100 negara di dunia. Dan di sini ada penemu dari rasa umami, yaitu Dr. Kikunae Ikeda. Menemukan pada tahun 1908. Beliau berasal dari Jepang. Beliau menemukan rasa khas dari kaldu rumput laut, kombu, tidak termasuk dalam 4 rasa dasar, yaitu seperti rasa manis, asam, asin, pahit. Ia menamakan rasa baru ini bernama umami, yang berarti rasa lezat dalam bahasa Jepang. Zat yang terkandung dalam ciptaan Kikunae Ikeda yaitu zat monosodium glutamat atau MSG, yaitu garam dari asam glutamat sejenis asam amino. Lalu selanjutnya di sini ada Taburo Suke Suzuki 2, yaitu seorang pengusaha asal Jepang yang dikenal sebagai pendiri atau partner bisnis dari Dr. Kikunae Ikeda, yaitu PT Ajinomoto, perusahaan global yang terkenal dengan produk bumbu rasa umami, MSG atau monosodium glutamat, dan berbagai produk makanan lainnya. Lalu selanjutnya di sini ada pendahuluan. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, perusahaan dituntut tidak hanya unggul dalam produk dan layanan, tetapi juga dalam pengelolaan sumber daya manusianya. Pengembangan karir dan manajemen talent menjadi strategi penting untuk memastikan
keberlangsungan dan daya saing perusahaan. PT Ajinomoto Indonesia Karawang Factory sebagai bagian dari industri makanan global menyadari pentingnya peran karyawan dan dalam mendukung operasional dan inovasi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan ini secara aktif menjalankan berbagai program pelatihan, pemetaan karir, serta sistem pembinaan dan penilaian kerja. Melalui kunjungan industri yang dilakukan oleh mahasiswa program studi manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang, laporan ini menyajikan gambaran nyata tentang bagaimana strategi pengembangan karir dan manajemen talent diimplementasikan di PT Ajinomoto. Fokus utama terletak pada pendekatan perusahaan dalam mengembangkan potensi karyawan, penggunaan teknologi dalam sistem SDM, serta tantangan-tantangan seperti keterlibatan karyawan dan retensi talenta unggul. Lapor ini diharapkan dapat memberikan wawasan akademik dan praktis mengenai pengelolaan SDM di industri manufaktur modern. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja yang dilakukan PT Ajinomoto untuk membangun potensi karyawan dan tujuan pengembangan di PT Ajinomoto. Pengembangan karir merupakan proses yang dirancang untuk membantu karyawan dalam merencanakan, membangun, dan mengelola jalur karir mereka dalam organisasi. PT Ajinomoto menerapkan pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam pengembangan karir, sejalan dengan kebutuhan organisasi dan aspirasi individu. Tujuan pengembangan karir menyesuaikan potensi dan minat karyawan dengan tujuan strategis perusahaan, meningkatkan motivasi, loyalitas, dan keterlibatan karyawan, menyediakan jalur promosi yang jelas dan adil, mengurangi tingkat turnover dengan menciptakan kepuasan kerja jangka panjang. Program pengembangan karir Ajinomoto. Program pelatihan berkala, pelatihan dilakukan secara terstruktur baik untuk pengembangan kompetensi, teknis maupun manajerial. Rotasi kerja atau job rotation memberi kesempatan karyawan untuk bekerja lintas divisi akan mendapatkan pengalaman yang luas. Career mapping dan appraisal penilaian perkara digunakan untuk memetakan kesiapan karir dan potensi pengembangan. Coaching dan monitoring dukungan dari manajer atau senior untuk membantu karyawan mencapai tujuan karirnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang talent management dan apa saja yang dilakukan PT Ajinomoto dan tujuan yang dilakukan PT Ajinomoto. Talent management adalah proses strategis untuk merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan berpotensi tinggi. PT Ajinomoto memahami bahwa untuk bertahan dan berkembang di industri yang kompetitif, mereka harus mampu mengelola talenta secara efisien. Tujuan talent management menjamin keberlangsungan kepemimpinan di masa depan, menjaga posisi Ajinomoto sebagai perusahaan pilihan employer of choice, mengembangkan SDM unggul yang siap menghadapi perubahan industri. Inisiatif talent management di Ajinomoto. Ajinomoto Leadership Academy atau biasa disingkat ILA, program pelatihan kepemimpinan global untuk mengembangkan future leader. Pemetaan talenta atau talent pool, identifikasi karyawan berpotensi tinggi berdasarkan kinerja dan kompetensi. Sistem coaching dan monitoring formal, pembinaan yang sistematis oleh pemimpin untuk membina mentalitas dan kemampuan kepemimpinan. Perencanaan suksesi atau succession planning, penyiapan kader-kader untuk menduduki posisi strategis di masa depan. Integrasi pengembangan karir dan talent manajemen. Ajinomoto tidak memisahkan pengembangan karir dan talent manajemen sebagai dua proses yang berdiri sendiri, melainkan mengintegrasikannya dalam satu sistem pengelolaan SDM yang strategis. Pengembangan karir membantu individu mencapai potensi maksimalnya, sementara talent manajemen memastikan organisasi memiliki SDM siap pakai untuk posisi penting. Sinergi keduanya menciptakan efisiensi, loyalitas, dan keberlanjutan organisasi. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan SDM. PT Ajinomoto juga memanfaatkan teknologi informasi dalam manajemen SDM. Yang pertama ada Human Resource Information System atau disingkat HRIS untuk menyimpan dan mengelola data karyawan. Yang kedua ada platform e-learning internal untuk pendukung pembelajaran berkelanjutan. Yang ketiga ada dashboard kinerja untuk monitoring pencapaian KPI dan potensi promosi. Selanjutnya kita ada tantangan dan solusi SDM di PT Ajinomoto. Tantangannya itu yang pertama ada kesenjangan generasi antara manajer senior dan karyawan muda. Yang kedua perubahan kebutuhan konsumen dan teknologi digital. Yang ketiga ada persaingan untuk menarik dan mempertahankan talenta unggul. Di sini ada solusinya. Yang pertama ada menawarkan fleksibilitas kerja dan work-life balance. Yang kedua ada menyesuaikan penghargaan
atau reward system berbasis performa dan inovasi. Yang ketiga adalah memperkuat nilai-nilai perusahaan dan engagement karyawan. Dampak positif strategi ini di PT Ajinomoto. Yang pertama ada karyawan lebih loyal dan memiliki keterlibatan tinggi. Yang kedua ada pipeline pemimpin internal terbentuk secara sistematis. Yang ketiga ada produktivitas meningkat karena SDM memiliki motivasi dan arah yang jelas. Yang keempat ada reputasi perusahaan meningkat sebagai tempat kerja yang mendukung pengembangan individu. Kesimpulan dari materi kami itu adalah pengembangan karir dan talent management bukan hanya tentang menciptakan jalur promosi, melainkan merupakan investasi jangka panjang PT Ajinomoto Indonesia dalam membangun kekuatan SDM. Melalui program pelatihan, mentoring, dan kepemimpinan global, Ajinomoto mampu menjaga kualitas SDM sekaligus merespon tantangan bisnis. Dengan sinergi antara aspirasi individu dan kebutuhan organisasi, Ajinomoto berhasil menjadi salah satu perusahaan yang tidak hanya fokus pada produk, tetapi juga pada manusianya.